Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program The Update. Program yang biasanya hostnya adalah Bang Adit. Kali ini saya sendiri yang terjun ke lapangan karena saya akan mereview atau mewawancarai salah satu teman saya yang pernah podcast bareng, yaitu Bang Kem. Beliau adalah korban bencana tsunami pada tahun 2024. Sekarang akhirnya dia terjun untuk menjadi seorang entrepreneur UMKM. Nah, ini dia nasi gurih, nasi uduk khas Aceh. Harga mulai 9.000 dan sedia juga lontong Medan. Oke, tepatnya ada di Jalan Kartini. Kalau arah sana mungkin dari Margonda, tepatnya di setelah lampu merah yang menuju Rumah Sakit Armina, dan di samping kiri saya ini adalah underpass yang menuju ke Depok Lama. Dan kalau dari sana mungkin arah dari Citayam ya. Pokoknya teman-teman sangat strategis sekali apabila ingin menyicipi nasi gurih atau nasi uduk. Yuk kita temui langsung ownernya, yaitu Bang Chef. Halo Bang Sam. Halo. Waduh, lama gak jumpa. Iya, udah lama gak jumpa nih. Kita udah kabar? 1 tahun ya. Iya bener. Wah, luar biasa. Sekarang jadi entrepreneur juga nih. Alhamdulillah berkat doanya Bang Obed ya. Aduh, Iya, saya senang sekali nih ngelihat Bang Sam sekarang akhirnya bangkit dan belajar untuk berwirausaha. Alhamdulillah berkat Ini doa. ngomong-ngomong udah berapa lama nih? Kalau usaha sendiri, kalau ini sarapan pagi, Sarapan jadi pagi. sekitar 6 bulan. Oh, Iya, 6 bulan. Bener. Oke, apa aja nih Bang Sam? Nah, kita sini ada 2 menu. Jadi yang pertama itu nasi gurih. Nasi gurih. Nah, nanti di samping itu juga ada namanya lontong Medan. Oh. Lontong Medan. Jadi memang bedanya dengan nasi gurih, kalau di sini namanya nasi uduk. Oh, nasi uduk ya. Nah, kita nasi gurih atau nasi lemak. Nah, bedanya itu paling nanti ada tauconya, ya kan, ada mie gomaknya. Oh, ada mie gomak. Ada rendangnya. Di sini juga lauknya bermacam-macam gitu. Ada ikan tongkol dan ayamnya. Wow, gitu. ini kayaknya enak sekali ya. Kalau Iya. untuk sarapan nih cocok. Gimana nih? Pengen sambil nyicip-nyicip nih. Boleh nanti disediakan. Oke, siap. Nah, Bang Cem. Ya. Ini kan kita sekarang ada program baru The Updates, yang mana kita mereview orang-orang UMKM. Baik. Yang tentunya barangkali teman-teman yang sedang menonton acara ini bisa termotivasi atau terinspirasi untuk memulai sebuah usaha. Nah, untuk lebih lanjutnya pengen berbincang langsung nih ya sama Bang Boleh. Sam yang tadinya mungkin bukan seorang pengusaha tapi akhirnya terjun juga menjadi seorang pengusaha. Ya, Baik. Bang Cem, di mana mungkin? Sana? Baik, kita ke sana langsung. Oke, siap. Halo teman-teman The Update. Nah, kali ini saya ditemani Bang Syam, orang yang sangat luar biasa, tentunya bisa bangkit dari sebuah keadaan hidup yang mungkin ujiannya lebih berat dibanding saya. Nah, Bang Syam, ini sudah 1 tahun lebih nih kita nggak ketemu, baru jumpa lagi. Iya, Dan benar. akhirnya berkabar Bang Syam sekarang udah punya usaha sendiri nih. Alhamdulillah. Nah, ini kita ada salah satu program The Update. Iya. Itu kita mereview daripada ya mungkin sharing-sharing, ngobrol santai tentang ya teman-teman ya mungkin yang tadinya latar belakangnya pekerja atau karyawan ya. Sekarang memulai merintis sebuah usaha. Nah, ini kan salah satunya ya Bang Cem sendiri pun akhirnya yang tadinya kerja di sebuah organisasi sosial sekarang berwira swasta. Nah, mungkin bisa bercerita nih ke teman-teman. Awal mula tercetusnya ada kepikiran, aduh, gue pengen usaha. Gimana sih? Iya. Terima kasih kepada Bang Obed ya, kita ketemu lagi udah selama 1 tahun ya. 1 tahun. Iya. Iya. Jadi motivasi saya sebenarnya untuk menjadi wirausaha, memang saya cita-citanya jadi pengusaha. Oh, cita-citanya udah jadi pengusaha Iya, pengennya. jadi pengusaha muslim lah gitu ya. Jadi bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Dan keluarga saya juga memang usaha dari saya sejak kecil. Oh. Jadi memang apa ya, jiwanya itu memang tertanamkan gitu, Bang Obed.
Nah, kenapa saya mengangkat menu yang saya angkat ini nasi gurih misalkan. Saya ingin mengangkat menu Aceh lagi nih, selain mie Aceh, ya kan, nasi goreng Aceh. Nah, saya ingin membumingkan lagi ini menu yang lain, namanya nasi gurih atau nasi lemak. Kalau di Pulau Jawa namanya nasi uduk. Nasi uduk ya. Jadi ada beda-beda juga ya untuk menunya, lauk-lauknya perbedaannya seperti itu. Ya. Oh, jadi perbedaan nasi uduk, biasa kan saya nih orang Jawa nih, Jawa Barat atau daerah Jawa itu kan biasa sarapan nasi uduk nyebutnya. Kalau di Sumatera itu di Aceh, Ya. itu namanya nasi lemak Nasi gurih. atau nasi gurih. Nasi gurih ya kalau Sebenarnya cara penyajiannya sama, bikinnya. penyajiannya sama, cuman kita lebih banyak lauk ya. Ada ayam, bahkan ada bebeknya. Nah, terus rempah-rempahnya yang buat beda itu, membuat beda itu rempah-rempahnya, aromanya. Jadi kalau misalkan ditutup dandang itu pas dibuka, wah, itu terasa banget aroma rempah-rempahnya. Pakai daun salam atau Pakai daun salam, pakai daun serai, pakai kapulaga gitu kan, kayak bunga bintang ya bahasanya ya. Iya, Jadi iya. memang ciri khas Aceh lah. Soalnya kalau masakan Aceh itu nggak pernah diragukan lagi kalau masalah rempah-rempahnya ya. Kalau Sumatera itu pastinya wow, kegurih-gurihannya itu Gurih-gurihannya. Bener-bener ya. luar biasa. Ini ngomong-ngomong udah berapa lama Bang Sam? Jadi sejak saya putuskan tidak kerja lagi, alhamdulillah sudah 6 bulan ya. Sudah 6 bulan. Sudah 6 bulan dan alhamdulillah juga pelanggan tetap. Iya. Dan yang baru pertamanya coba-coba ya kan. Ini di luar orang Aceh atau orang Sumatera nih. Misalkan orang Sunda, orang Jawa. Ini nasi gurihnya apa sih, gimana sih gitu. Pertama nyoba-coba gitu kan. Besok datang lagi. Iya, iya. Katanya enak, cocok gitu kan. Akhirnya jadi pelanggan. Nah, seperti itu. Jadi awalnya orang mampir coba-coba, penasaran nasi gurih itu apa Iya, mungkin benar. ya. Oh. Jadi gimana kan menurut Bang Sam selama 6 bulan ini proses untuk mendapatkan customer? Ya. Itu perkembangannya dari setiap harinya terus tumbuh atau gimana? Iya, mungkin untuk 3 bulan pertama mungkin kita cari konsumen ya. Kita promosikan melalui media sosial kita yang punya, kita perkenalkan. Alhamdulillah grafiknya sih meningkat. Oh, trafficnya meningkat. Iya, jadi kita juga mau buka cabang nih, satu lagi nih. Wah, luar biasa. Iya. Baru 6 bulan jalan udah bisa scale up nih, ekspansi. Ngomong daerah mana rencana? Kelapa Dua. Kelapa Dua. Iya, Oh, Depok. Kelapa Dua. Depok. Karena ini permintaan dari pelanggan juga. Oh, permintaan dari Karena pelanggan. kan baru satu cabang ini kita Iya. buka, jadi jarak dari mereka tuh agak jauh. Iya. Jadi saran mereka buka dong di sana gitu. Jadi insya Allah nanti 1 minggu lagi nih kita Satu sudah minggu buka. lagi. Iya, Wow. persiapan. Nih satu di sini baru 6 bulan jalan dan akhirnya memutuskan untuk ekspansi nih. Waduh, untuk scale up ya. Nah, Bang Chen, Ya. biasanya kan pertanyaan-pertanyaan netizen nih, khususnya yang mereka masih jadi karyawan, pekerja, untuk memutuskan suatu pilihan, walaupun misalkan basic keinginan untuk menjadi entrepreneur sudah terbentuk dari kecil, apalagi melihat biografi daripada keluarga kita banyak yang jadi pedagang. Nah, yang namanya usaha, apalagi Bang Cem ini kan dari Aceh ke sini ngerantau ya. Yang namanya usaha tuh patokannya pertama modal. Nah, berbicara tentang modal nih Bang Cem, menurut pandangan Bang Cem itu seperti apa sih? Modal dalam arti untuk berusaha ya, wirausaha. Ya, modal untuk membuka usaha nih seperti ini. Tentunya kan butuh Oh iya. persiapan. Betul, betul. Jadi nggak hanya mungkin ya modal kan memang nggak hanya materi aja, tapi pasti menggunakan materi. Betul. Nah, Ya, jadi yang pertama kita mempunyai impian ya, suatu impian yang kita tuju ini apa. ya. Terus yang kedua itu yakin.
Yakin. Nah, jadi ketika saya bekerja, terus saya memutuskan untuk berwirausaha itu memang harus benar-benar yakin dan juga meyakinkan keluarga kita di rumah. Apalagi udah berkeluarga ya. Betul. Nah, penghasilannya nanti biasanya ada gajian dari kantor. Iya. Ini nggak ada gajian lagi. Nah, itu yang kita harus bisa meyakinkan mereka di rumah. Nah, selanjutnya kita merancang sebuah usaha itu pastinya dengan modal. Ya, kita mempunyai modal, semuanya sistem segala macam. Ya, tentunya kalau berwirausaha ini yang kita rencanakan memang saat saya bekerja dulu, saya menyisihkan modal saya itu dari per bulan. Oh, dari uang gaji? Iya, uang gaji. Jadi kita memang udah punya tujuan. Jadi nggak semua saya habiskan uang gaji itu, saya sisihkan untuk saya kumpulkan menjadikan modal. Seperti itu. Akhirnya sekarang saya bisa berwirausaha. Oke, sahabat The Update. Jadi seperti itu, apabila background kita sebelumnya seorang pekerja ya, yang Bang Cem ini lakukan adalah beliau udah memanage. Pertama, kata beliau punya dream, sebuah impian untuk berwirausaha. Nah, bagaimana cara beliau merealisasikannya, yaitu belajar mengatur pengeluaran dari pendapatan yang diterima ya. Jadi mungkin enggak hari ini pengen buka, kita langsung buka, enggak ya? Enggak. Terus tentunya persiapan. Persiapan. Nah, di samping itu mungkin yang namanya usaha itu untuk masalah modal secara materi ya bisa kita inilah ya, terjawab sudah. Nah, selanjutnya ketika kita memulai ini otomatis harus punya skill dong. Betul. Harus punya pengetahuan atau pengalaman. Nah, jadi gimana nih? Teman-teman itu kan ada yang memulai usaha dengan passionnya ya. Kalau Bang Cem sendiri gimana? Untuk kok bisa masak? Apakah ibaratnya keterampilan istri akhirnya menjadi kita gunakan untuk bisa menghasilkan uang atau gimana ya Bang Cem? Ya, karena saya hobi memasak. Saya suka masak sejak kecil ya. Karena kita mandiri, kalau misalkan orang tua lagi nggak ada di rumah, jadi kita terlatih di rumah. Jadi ke bawah sampai sekarang. Dan alhamdulillahnya memang basic saya di wirausaha dan di kuliner. Dan saya juga punya istri yang hobi masak juga ya kan. Hobi masak juga. Jadi sama-sama antara Aceh dan Pulau Jawa. Jadi kita combine juga gitu. Nah, Bang Cem, jadi karena Bang Cem itu awal mulanya memang hobi juga masak ya. Iya. Jadi hobi itu bisa menghasilkan ya. Betul. Ternyata. Betul. Nah, mungkin gini ya Bang Cem. Pada saat Bang Cem memulai usaha ini, dalam kurun waktu 6 bulan ini, pasti yang namanya usaha itu kan nggak mulus begitu aja. Kesusahan-kesusahan apa sih yang Bang Cem lalui pada saat memulai usaha seperti ini? Ya, pastinya selama 6 bulan ini prosesnya itu nggak mulus. Nggak mulus ya? Ada sewaktu-waktu memang itu biasanya rame, ada juga enggak nih. Misalkan 1 minggu nggak rame. Nah, jadi tetap saya itu optimis ya kan. Yang namanya baru-baru pasti membutuhkan proses. Nah, tapi lagi-lagi di situ saya mau punya godaan juga ini. Godaan juga. Godaan. Ya Allah, misalkan dalam hati saya ini seminggu sepi misalkan. Ada godaan mencari kerja lagi. Nah, tapi karena saya mau punya impian dan saya ingin membuktikan kepada keluarga saya dan teman-teman semuanya, tapi saya tetap komitmen di usaha saya. Karena kita harus pahami yang namanya usaha itu pasti ada turun dan naik, seperti itu. Oh, sempat juga ya, iya, terpikirkan kembali untuk cari kerja lagi ya. Itu godaan ya. Iya. Jadi teman-teman yang nggak stabil lah, kita mempungkiri ibaratnya ketika keadaan tertentu ya yang menerpa mental kita mungkin ya. Betul. Jadi situlah mungkin fundamental kita berwira swasta itu. Aduh, luar biasa. Terus gini Bang Sam tadi
ada berkeinginan lagi untuk menjadi karyawan ya berarti ya. Tetapi ya Bang Sam merenung kembali bahwa ya gue nggak boleh menyerah sampai sini gitu. Betul, betul. Nah, Bang Sam, menurut Bang Sam nih, ketika berwira swasta ini titik terendahnya apa sih? Ada gak sih titik terendah pada saat sampai aduh benar-benar ya gue mau menyerah gitu. Kayak tadi kan Bang Sam ya akhirnya kepikiran lagi nih untuk pengen jadi karyawan lagi nih. Gue ibaratnya nyari uang yang pasti-pasti gitu. Gajian. Jadi orang gajian terus ya. Nah, ibaratnya selain itu ada gak sampai ibaratnya aduh gue sampai jualan nih sama sekali dalam satu hari gak ada yang beli, atau ibaratnya harus pinjem uang atau gimana gitu. Ada gak titik terendah mungkin yang menurut Bang Sam? Nah, ada selama 6 bulan yang saya jalani ini, titik terendahnya itu ketika saya pernah ngalamin itu omset per hari itu cuman 60.000. Satu hari 60.000? Satu hari, bahkan yang kedua harinya 70.000. Kita bingung buat besoknya itu modalnya dari mana. Iya kan? Modalnya itu mikir itu. Jadi setelah selesai dagang ini, saya cerita sama istri hari ini kita omsetnya sekian, 60.000. Ini buat besok gimana nih? Sedangkan kan modal yang harus diperlukan tuh lebih dari 60.000, seperti itu. Akhirnya itu kalau seperti itu, kondisi seperti itu, solusinya apa? Minjam atau gimana Bang Sam? Ya, jadi lagi-lagi memang kita mempunyai kos dari yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi ibaratnya uang saving tabungan ya akhirnya keambil juga. Keambil gitu. juga gitu kan. Seharusnya itu bisa buat ditabung gitu kan. Iya. Itu terendahnya. Gitu. Yang kita lihat kan realita orang dagang, orang jualan itu kan ibaratnya ya dapat cuan tiap hari gitu. Tapi ya inilah ibaratnya realita yang benar-benar terjadi pada saat kita menjadi pedagang ya. Jadi di awal-awal itu ya ada kalanya, apalagi mungkin orang yang belum tahu dagangan kita ya. Iya. Ini ya bingung juga ya. Mungkin ya maaf untuk bahan-bahan yang udah kita sajikan aja berarti kan rugi ibaratnya ya. Betul. Mubazir gitu ya. Mubazir. Soalnya di makanan itu kan nggak bisa diesok-esokin. Betul. Ya besok kita harus yang ibaratnya baru. Ya bahan-bahan baru lagi. Betul. Kan. Jadi memang ada rugi, bukan rugi istilahnya, pasti ada yang mengalami seperti itu. Iya. Mungkin bukan Bang Sam juga banyak aja ya. Banyak yang bahkan yang penjual makanan rata-rata pun mengalami hal seperti itu. Oke. Ini suka duka usaha seperti ini teman-teman, The Update. Tentunya ya jangan sampai kita melihat orang-orang yang sudah berhasil ketika mereka menjadi pengusaha, ketika mereka udah di atas atau udah di tengah-tengah. Tapi lihatlah, cerita seperti ini tentunya akan menjadi motivasi untuk kalian bangkit. Mungkin yang menonton The Update video kali ini di episode ketiga, barangkali ada yang sedang merasakan posisinya seperti yang dialami oleh Bang Sam. Nah, jangan apa nih resepnya untuk kita bisa tetap tegar, tetap bangkit dan optimis. Nah, sekarang ibaratnya bagaimana kita harus keluar dari rasa atau mental kerdil kita nih, menghidupkan raksasa yang ada dalam tubuh kita untuk gue harus bangkit, gue harus memperbaiki keadaan. Banyak impian yang harus direalisasikan gitu. Gimana Bang Sam? Ya, yang pertama seperti yang saya ceritakan tadi, yang pertama kita kuatkan impian kita. Ya, sejauh mana kita mempunyai impian dan membahagiakan orang-orang yang sekitar kita. Nah, jadi ketika kita jatuh, itulah proses ya. Bahkan pengusaha-pengusaha lainnya ada yang belasan tahun, ada yang bahkan yang puluhan tahun baru sukses. Nah, jadi kegagalan itu sukses yang tertunda. Seperti itu. Jadi memang harus kuat mental untuk betul, untuk wirausaha itu harus kuat mental. Ada aja ujian dari tetangga atau bukan teman-teman, ya kan? Ketika kita
masih belum maju, ada aja cemooh dari teman-teman gitu. Nah, itu menjadi motivasi buat kita. Motivasi. Betul, motivasi. Nah, gitu teman-teman, yang disampaikan oleh Bang Sam pertama adalah kita fokus ketika kita udah punya impian, strong way. Itu menjadi penguat apa alasan kita harus menjadi wirausaha. Yaitu ya pasti alasan-alasannya ya teman-teman memiliki alasan tersendiri. Seperti Bang Sam ingin membahagiakan keluarga, ingin memperbaiki ekonominya. Ya tidak, ibaratnya segala sesuatunya melalui proses ya. Betul. Enggak bim salah bim jadi apa? Gak ada beraha. Kagak. Jadi semuanya melalui proses teman-teman. Gak ada cara instan berarti ya. Betul. Nah ini teman-teman, di meja saya nih udah ada 2 menu yang disajikan yang dijual oleh Bang Sam. Nah di samping kanan saya ada namanya nasi apa? Nasi gurih. Iya. Dan ini lontong Medan. Ya. Lontong Medan. Ini nasi gurih dan ini lontong Medan. Coba Bang Sam jelasin ke teman-teman. Barangkali kan yang teman-teman yang di area Depok nih bisa nyicipin juga mampir ke sini ketika udah ngelihat, oh inilah seperti ini, isinya apa aja sih gitu. Baik. Ya, ini nasi gurih perbedaannya dengan nasi uduk ya pada umumnya. Kita di sini ada namanya cabai hijau ya. Oh, cabai hijau. Tauco Medan. Oh, itu tauco ya. Tauco Medan, bukan tauco. Di sini juga ada tauco. Iya. Terus di sini ada bumbu rendang. Di sini juga ada bumbu rendang. Oh, pakai bumbu rendang juga ya. Bumbu rendang. Di sini ada kacang tanah, ya kan? Oh, ada kacang ya. Ada kacang tanah. Nah, di sini juga bihun ada. Nah, di sini pakai telur. Nah, telur dadar ya. Telur dadar di sini ada ayam rendang, ada ayam telur bulat dan bebek juga ada. Nah, kalau untuk ini. Terus itu sambalnya sambal apa? Oh iya. Kalau sambal ini sambal goreng. Oh, sambal goreng. Iya, sambal goreng. Jadi perpaduan karena ini gurih rasanya, kalau di campur pedas? Iya, pedas. Itu wow, luar biasa rasanya deh. Bikin nagih deh. Wah, bikin wow. Pokoknya makanan-makanan Sumatera ini bikin kita kedagihan. Tapi nggak pakai ini kan? Apa? Ganja. Ganja. Ya, ini nggak pakai ganja ini. Jadi jangan takut ya teman-teman di rumah ya. Ketagihannya asli, murni ya. Murni hasil masakan yang enak tentunya. Nah, satu lagi nih, lontong Medan. Nih kok jualan ini? Kan Bang Sam bukan dari Medan nih. Nah, jadi gini, kalau di Aceh sebenarnya ada ini lontong Aceh sebenarnya ya. Lontong Aceh. Di Medan juga ada. Cuman ada perbedaan sedikit gitu. Nah, karena lebih familiar lontong Medan, jadi kita kasih nama lontong Medan. Oh, jadi brandingnya itu lebih familiarnya bahasanya lontong Medan. Iya. Oke. Dan di sini juga rempah-rempahnya itu sangat kental. Di sini juga ada yang namanya teri Medan, ya. Oh, ada teri Medan. Dan pakai kacang juga, gitu kan? Oh iya, terinya itu ya. Di sini juga sambal dan sambil di ini ya. Ciri khasnya pakai kerupuk warna merah. Oh, kerupuk ini teman-teman ya. Boleh dicoba, silakan Bang Obed. Nah ini teman-teman, ini saya udah gak sabar nih, mau saya cicipi dua-duanya. Ini khusus buat saya nih? Betul. Oke. Di sini hari ini juga. Siap Bang Sam, saya ingin review gimana nih rasanya hasil dari masakan Bang Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa nih. Rasa perbedaannya di mana gitu? Nah ya, saya lidah orang Jawa nih. Bener. Lidah orang Jawa, coba nyicipin masakan Sumatera. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Cabai hijau. Ada kacang-kacangnya.
Pedas. Bumbu rendang nikmat banget. Enak. Bang Cem, ini untuk teman-teman yang ingin pesan nasi ini atau saya mau pesan itu harus datang ke sini aja atau bisa dipesan via online? Untuk teman-teman yang wilayah dekat sini, boleh mampir ke sini. Ya, pagi-pagi kita jam 6 sudah ready. Jam 6 udah ready? Ya, sampai jam 12 siang ya maksimal. Tapi kalau teman-teman yang rumahnya agak jauhan atau lagi mager nih, nah teman-teman bisa pesan di via online. Bisa di GoFood ya, GrabFood juga ada. Nah, jadi nanti di situ ada nasi gurih Pancoran Mas. Nasi gurih Pancoran Mas. Iya, nasi gurih Pancoran Mas. Ini teman-teman rasanya benar-benar ketagihan. Pengen lagi. Bukan pakai itu ya, daun apa namanya? Bukan. Nah, saya untuk nasi ininya udah, saya pengen nyicipin juga ini ya. Lontongnya ya. Ya, lontongnya. Ini lontong Medan ya, teman-teman. Lontong Medan. Lontong Medan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak juga ini kayaknya. Ada terinya. Ada mie-nya juga ya. Mie apa ini? Mie gomak. Oh, mie gomak. Ini mie gomak ini khas Aceh kayaknya. Ya, di Sumatera. Nah, Sumatera. Gomak. Kuahnya gimana rasanya kuahnya? Enggak. Ini jadi agak ada pedas-pedasnya, walaupun nggak ada cabenya, dan gurih juga enak. Cocok banget nih, cocok. Waduh. Dengan lidah Jawa ya? Lidah Jawa cocok nih. Padahal saya biasanya di pagi hari itu perut saya agak, kalau dimasukin makanan biasanya agak masih ada pahit-pahitnya, nggak ini. Tapi ini aduh. Makanya kalau saya nyobain masakan Sumatera ini bikin ketagihan mulu. Walaupun sekalipun saya lagi nggak nafsu makan. Nah, Bang Syam, ya. Ini kan Dapet ini adalah program baru nih di channel kita. Mungkin karena yang direview adalah orang-orang UMKM, tentunya pesan-pesan apa sih untuk anak muda atau teman-teman yang mungkin saat ini nonton program kita apabila mereka ingin berwira swasta? Jadi langkah-langkah maupun pesan-pesan apa sih yang menurut Bang Cem lakuin di usia misalkan 20-an atau bahkan mungkin ketika mereka di 20 ke atas? Iya. Pesan-pesan untuk teman-teman yang ingin bergerak di wirausaha ya. Ya. Yang pertama, kita harus kuat mental. Karena di sekeliling kita itu ada yang mendukung kita, bahkan ada yang berusaha untuk menjatuhkan kita. Nah, mental ini yang yang membuat kita kokoh ya. Ketika kita dapat cemooh dan lain-lainnya. Dan yang lainnya kita mempunyai konsep kita dagangnya seperti apa, kita harus tahu pasarnya seperti apa, dan satu lagi kita mempunyai impian. Jadi impian itu hampir sama juga kategori dengan berbareng dengan mental tadi. Ya, mental. Mental tadi. Jadi kita mempunyai impian, sampai mana nih impian kita? Gitu. Kalau saya mempunyai impian harus sukses, karena saya punya impian membahagiakan orang-orang yang saya sayangi. Gitu. Luar biasa teman-teman. Jadi seperti itulah kebersamaan kita di The Update kali ini bersama Bang Sam. Jadi buat teman-teman khususnya orang Depok nih yang di Depok Lama, Citayam, jangan lupa mampir nih ke tempat usahanya Bang Sam. Dijamin ini masakannya nggak gagal, enak banget, sangat rekomen sekali. Nah, untuk harganya nih berapa sih Bang Sam? Oke. Satu porsinya? Untuk harganya itu mulai dari 9.000. 9.000. Nasi gurih. Nasi gurih.
Dan untuk lontongnya? Lontongnya 13.000, mulai 13.000. 13.000 sampai 20.000 paling mahal. Oke, jadi mulai dari 9.000 untuk nasi gurih dan 13.000 untuk langsung lontong sayur. Jadi Jadi lontong sayur. nanti tergantung teman-teman pesennya mau campurnya apa aja. Iya. Itu yang membedakan ya? Lauknya. Lauknya ya, Beda. lauknya. Oke, itu aja mungkin di update kali ini. Terima kasih banyak Bang Cem atas kesempatannya. Saya bisa diperbolehkan untuk berkunjung ke tempat usaha Bang Cem. Mudah-mudahan kedepannya usaha Bang Cem lebih maju Amin, amin ya. dan lebih banyak lagi. Amin. Dan tentunya saya harapkan selalu diberikan kelancaran dan keberkahan. Sehat-sehat selalu Bang Cem. Sama-sama Oke, ya. teman-teman, itulah the update kali ini. Saya bersama teman saya Bang Sam yang tentunya sudah menginspirasi teman-teman semua untuk yuk bangkit berwirausaha. Pasti wirausaha itu atau menjadi pengusaha itu adalah hak bagi yang mengupayakannya. Benar nggak? Jadi upayakanlah impian kita, jangan sampai kita mimpi di siang bolong. Ketika pagi hari mulai bangun dan cari sarapan di Nasi Gurih Depok ini. Oke, sekian update kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.